Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Ali Oktavia. Saya mahasiswi program studi bimbingan dan konseling Islam angkatan tahun 2023. Saya dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang pemrosesan informasi dalam psikologi perkembangan. Teman-teman tahu nggak sih apa itu pemrosesan informasi dalam psikologi perkembangan? Jadi teman-teman, pemrosesan informasi dalam psikologi perkembangan sendiri adalah suatu pendekatan yang menjelaskan bagaimana individu itu menerima, mengelola, menyimpan, dan menggunakan informasi seiring perkembangan usia. Pendekatan ini menekankan fungsi kognitif seperti perhatian, memori, dan pemecahan suatu masalah. Di dalam pemrosesan informasi sendiri ada 3 komponen utama untuk kita ketahui. Yang pertama adalah atensi, di mana atensi ini bermaksud adalah kemampuan untuk fokus pada informasi tertentu. Jadi, anak-anak kecil itu memiliki perhatian yang terbatas, tetapi seiring perkembangannya, kemampuan untuk memperhatikan sesuatu itu akan sangat meningkat. Yang kedua adalah memori. Memori sendiri ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, memori sensorik, yaitu penyimpanan singkat dari informasi sensorik. Yang kedua, memori jangka pendek, yaitu menyimpan informasi untuk sementara waktu atau beberapa detik hingga menit. Yang ketiga yaitu memori jangka panjang, di mana memori jangka panjang sendiri adalah suatu penyimpanan informasi dari seorang anak dalam waktu yang lama dan lebih stabil. Dan yang terakhir dari komponen utama pemrosesan materi pemrosesan informasi adalah pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, di mana pada komponen utama ini anak-anak itu mampu untuk belajar strategi baru untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan lebih kompleks seiring bertambahnya usianya dia. Jadi teman-teman, ada beberapa perkembangan pemrosesan informasi di dalam psikologi perkembangan. Yang pertama adalah anak usia dini, di mana kemampuan atensi dan memori yang dimiliki oleh anak usia dini itu masih terbatas. Tetapi pada saat anak usia dini, atensi dan memori yang dimilikinya itu sudah mulai berkembang. Lalu yang kedua adalah masa kanak-kanak, di mana strategi belajar seperti pengulangan itu tuh mulai digunakan. Maksudnya di sini adalah bagaimana anak-anak itu mengulangi pembelajaran yang telah didapatkannya. Misalnya seperti pada saat di sekolah, anak-anak itu mendapatkan suatu informasi dari gurunya, maka di rumah dia akan mengulangi informasi tersebut untuk dilakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang disebutkan dengan pengulangan mulai digunakan. Dan yang terakhir adalah masa remaja, di mana kapasitas memori pada masa remaja ini memiliki peningkatan yang sangat signifikan, dan kemampuan berpikir abstrak oleh anak di masa remaja ini sudah sangat meningkat. Sebagaimana yang kita ketahui sendiri bahwa anak yang di masa remaja itu memiliki pemikiran-pemikiran yang sangat banyak ingin diketahuinya, sehingga saat dia berpikir, anak tersebut akan memproses informasi yang dia dapatkan dengan tidak seperti seharusnya dia pikirkan, atau disebut juga dengan kemampuan berpikir abstrak. Jadi untuk pendekatan ini tuh sangat dibantu untuk memahami bagaimana proses kognitif berkembang dan mempengaruhi kemampuan belajar serta interaksi sosial antar individu. Jadi teman-teman, dengan adanya pendekatan atau pemrosesan informasi dengan sebaik-baiknya, kita sebagai seorang anak atau kita sebagai seorang individu itu akan memiliki kemampuan belajar serta kemampuan berinteraksi sosial dengan individu yang lain itu dengan sangat baik. Jadi sampai di sini dulu video kita. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye!